Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahim walaupun hanya melalui virtual. Artinya kita hanya bisa tatap muka lewat media, lewat video. Namun Bapak harap semoga anak-anak Bapak semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap istiqomah dalam mempelajari ilmu Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup untuk kita semua. Nih Bapak tanya, kira-kira anak-anak semuanya, kalau anak-anak Bapak beli motor, kira-kira beli motornya motor Honda, misal contoh motor Honda. Anak-anak Bapak semuanya beli motor Honda pasti ada buku petunjuk. Nah, Bapak tanya, kira-kira kalau motor anak-anak Bapak ini rusak, buku panduannya, petunjuknya pakai buku petunjuk Honda atau buku petunjuk Yamaha? Pasti pakai buku petunjuk motor Honda, karena motornya motor merek Honda. Nggak mungkin pakai buku petunjuk merek Yamaha. Nah, begitu dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman untuk kita semua. Allah mengatakan, nah, zalikal kitabu la raiba fi hudal linnas. Dalam surah Al-Baqarah, nah, Allah mengatakan Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk untuk umat manusia. Maka karena Al-Quran adalah petunjuk kita, Bapak mengajak pada anak-anak Bapak semua di rumah, mari kita belajar bareng, belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dan baik dan benar. Dalam hal ini kita belajar tahsin. Maka materi tahsin kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Biasa kita kenal dengan istilah tajwid. Nah, sekarang insya Allah kita akan mempelajari tentang bacaan alif lam atau hukum alif lam yang mati, huruf alif lam sukun. Nah, hukum alif lam sukun. Nah, kita akan pelajari itu. Agar apa? Agar kita bisa tahu cara membaca Al-Quran yang rapi, yang baik, gitu kan. Nah, oke, lanjut. Hukum alif lam atau bacaan alif lam yang sukun. Tahu alif yang sukun? Nah, alif lam sukun seperti ini. Alif lam sukun, ya alif lam. Namun sukun mati. Terbagi ke dalam dua bagian. Itu hukum alif lam sukun. Pertama adalah hukum bacaan alif lam qamariyah. Nah, yang kedua ada namanya alif lam syamsiyah. Oke. Hukum alif lam yang mati ini terbagi ke dalam dua bagian. Pertama hukum alif lam qamariyah, yang kedua hukum alif lam syamsiyah. Oke, jelas? Kenapa disebut alif lam qamariyah? Karena apabila alif lam yang sukun, yang mati ini, alif lamnya sukun, alif lam lamnya sukun, nih kayak gini, lamnya sukun, berhadapan dengan salah satu huruf yang termasuk dalam huruf alif lam qamariyah, maka bunyi lamnya terbaca jelas, diucapkan, dilafalkan. Kalau alif lam sukun yang mati ini bertemu dengan salah satu, ingat, salah satu dari huruf-huruf alif lam qamariyah, maka dibaca jelas. Lalu apa saja huruf-huruf alif lam qamariyah itu? Huruf-huruf alif lam qamariyah terdapat 14 huruf.
Yang pertama adalah hamzah atau alif, kemudian ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, mim, ha. Oke, sekali lagi, huruf-huruf alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf. Ingat, 14 huruf, yaitu hamzah, ba, rin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, mim, ha. Ini adalah huruf-huruf alif lam qamariyah. Jadi terbagi kedua bagian. Kalau huruf hijaiyah ada 28, dibagi menjadi 2. 14. Oke, huruf alif lam qamariyah ini jika dikumpulkan di satu kalimat berbunyi ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, oke. Ini adalah jika dikumpulkan, jika jika huruf-huruf alif lam qamariyah dikumpulkan jadi satu kalimat, maka berbunyi ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Oke. Nah, maka jika alif lam sukun bertemu dengan salah satu huruf qamariyah ini dibunyi jelas bunyi alif lamnya. Bunyi lamnya jelas. Contoh, Rabbil alamin. Rabbil, alif bunyi lamnya terbaca jelas. Karena berhadapan dengan huruf ain, dan huruf ain adalah salah satu dari huruf alif lam qamariyah. Ada contoh yang lain? Silahkan cari contoh yang lain. Kayak misal lagi yang lainnya, wal ardi. Oke. Wal ardi. Wal a. Wal a. Hamzah nih. Hamzah termasuk dalam salah satu huruf dari huruf alif lam qamariyah. Sebut qamariyah dicontohkan, dimisalkan seperti bulan, qamarun. Seperti bulan. Bulan itu kalau anak-anak apa semuanya malam hari melihat keluar, bulan itu terlihat terang, jelas, terlihat oleh mata, sehingga disebut alif lam qamariyah karena seperti bulan, terbaca, terlihat jelas. Oke, sampai di sini paham? Oke. Yang kedua, adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah pun sama, memiliki 14 huruf. 14 huruf. Nah, alif lam syamsiyah ini berbeda dengan alif lam qamariyah. Ingat, berbeda. Kalau alif lam syamsiyah, bacaan alif lam, bacaan lam yang sukun ini dihilangkan. Jadi alif lamnya, bacaan lam ini tidak dibaca, dihilangkan. Nah, jika berhadapan dengan salah satu huruf alif lam syamsiyah. Apa saja huruf alif lam syamsiyah? Di antaranya adalah to, sa, sod, ro, ta, zai, za, sin, shin, nun, dal, lo, lam. Sekali lagi, hukum alif lam syamsiyah yaitu hukum bacaan alif lam sukun yang dibaca tidak hukum alif lam syamsiyah adalah hukum bacaan alif lam mati jika berhadapan dengan salah satu huruf syamsiyah, maka bacaan atau bunyi lamnya dihilangkan. Huruf-hurufnya adalah to, sa, sod, ro, ta,
zai, zal, sin, shin, nun, dal, dho, dhad, lam. Maka jika alif lam sukun mati berhadapan dengan salah satu huruf syamsiah, di bacaannya dihilangkan. Contohnya adalah yaumiddin, bunyi lamnya dihilangkan, terbaca bunyi dalnya, yaumiddin. Ada lagi malikin nas, karena huruf nun adalah satu huruf qamariyah. Yaumiddin huruf dal adalah satu huruf qamariyah. Huruf syamsiah. Huruf dal adalah salah satu huruf syamsiah, huruf nun adalah salah satu huruf syamsiah. Malikin nas. Itu. Oke. Wasyamsi waduhaha, huruf shin adalah salah satu huruf syamsiah. Oke, sampai di sini paham anak-anak semuanya? Ya. Nah, huruf-huruf syamsiah ini jika dikumpulkan dalam satu kalimat berbunyi tibsumma sil rahman tafuz bif dza ni'am da'su awannil zur syarifan lil kiram. Masya Allah sekali ini kalimatnya ya. Arti bebasnya ini kalau kita terjemahkan, berbuat baiklah yang kemudian bersatu rahimlah, maka akan mendapatkan kemenangan dan kenikmatan. Masya Allah ya. Oke, kita lakukan sekali lagi. Tibsumma sil rahman tafuz bif dza ni'am da'su al-dhannil zur syarifal lil kiram. Nah, ini adalah kumpulan atau kalimat yang terkumpul dari huruf-huruf alif lam syamsiah. Oke, sampai di sini paham ya? Itu bedanya. Kalau alif lam qamariyah, kalau alif lam qamariyah itu bunyi lamnya terbaca jelas jika berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah. Tapi kalau alif lam syamsiah, bunyi lam sukun ini dihilangkan, enggak dianggap dihilangin kalau bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf syamsiah. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, anak-anak semuanya. Kemarin kita belajar tahsin bacaan qiraah surat At-Thariq dari 1 sampai 8. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dari 9 sampai 17. Sambil kita mencari mana hukum bacaan syamsiah, mana hukum bacaan alif lam qamariyah. Oke, siap ya? Silahkan dibuka Qur'annya. Surat At-Thariq. Ya udah. Oke, udah ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublas sarair. Ingat, perhatikan cara bacaannya, pelafalannya. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj. Oke, sekali lagi. Kita sambil cari mana hukum alif lam syamsiah, mana hukum alif lam qamariyah. Oke, kita cari ini. Was-samaa'i dzatir raj wal ardi dzatis sad wal ardi dzatis sad wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl.
wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, dari sekian banyak ayat surat At-Tariq ini, silakan dicari mana alif lam syamsiyah, mana alif lam qamariyah. Oke, surat mana? Silakan dicari. Sudah? Oke, kita cari mulai ya dari ayat yang ke-9 dulu. Yauma tublas sarair. Oke, mana ada nggak di situ hukum bacaan syamsiyah? Oke, betul sekali. Di mana? Huruf apa? Huruf. Nah, alif lam bertemu dengan huruf sin. Masya Allah, pintar karena ini betul. Ini bacaan huruf lam syamsiyah. Kayak yang kedua, fama lau min quwwati wala nasir. Ada huruf alif lam syamsiyah atau huruf alif lam qamariyah? Hukum bacaannya enggak ada, pintar. Yang ketiga, wasama idzatir raj. Oke, mana hukum bacaan alif lam syamsiyah, mana hukum bacaan alif lam qamariyah? Oke, kira-kira ada enggak baca alif lam qamariyah? Ada enggak? Oke, betul, enggak ada ya. Adanya hukum bacaan apa? Alif lam syamsiyah. Hurufnya apa? Hurufnya sama huruf sin, hurufnya sin. Yang kedua apa huruf? Huruf apa? Huruf ro. Ro. Oke, yang ketiga wal ardi. Ada nggak hukum apaan? Iya, yang ketiga ada nggak hukum bacaan qamariyah dan syamsiyah? Wal ardi dzatis shad. Oke, coba. Ada nggak? Hah? Ada. Oke, pintar sekali. Mana hukum bacaannya? Yang pertama apa? Oke, qamariyah apa syamsiyah? Ayo. Oke, yang pertama hukum bacaan alif lam qamariyah. Kenapa? Lam mati bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua apa? Alif lam syamsiyah. Lam sukun bertemu dengan huruf shad. Huruf shad. Nah, huruf shad. Oke, lanjut. Innal qanfas enggak ada. Nah, ini ada nggak huruf bacaan alif lam syamsiyah? Ada enggak? Enggak ada. Adanya apa? Alif lam qamariyah. Mana? Huruf lam sukun bertemu dengan huruf hamzah. Huruf ha ya. Lanjut. Innanya kaidah ada enggak? Enggak ada. Waqidu kaidah ada enggak? Coba ada enggak? Ayo. Enggak ada. Famahilil kafirin amilum ruwaida. Ada enggak baca hukum alif lam qamariyah? Coba. Nah, ada yang mana? Alif lam mati bertemu dengan huruf kaf. Nah, huruf kaf. Oke. Alhamdulillah. Jadi ternyata di surat At-Tariq itu lengkap semuanya. Hukum bacaan syamsiyah ada, hukum bacaan qamariyah juga ada. Terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah mengetahui mana bacaan qamariyah, mana bacaan syamsiyah. Itu hukum-hukumnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang kita sudah selesai pembelajaran tahsin kali ini. Semoga anak-anak Bapak semakin terus giat belajarnya, giat menghafalnya. Untuk apa? Agar menjadi pahala kita nanti di akhirat, kemudian juga wasilah kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Gitu kan? Kalau kita baca Al-Quran, insya Allah kita akan bahagia, selalu bahagia. Kalau kita ikuti petunjuk Al-Quran. Oke, terima kasih aku ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.